Mana ada orang pemalas bisa mewujudkan impiannya? Kalau dia memikirkan impiannya, terus dia tidak melakukan apa-apa, lama-lama dia bisa jadi gila. Mending jadi orang bodoh tapi rajin, daripada jadi orang pintar tapi pemalas. Orang bodoh tapi rajin, setidaknya dia bisa hidup, karena dia rajin. Jangan jadi pemalas. Anda boleh bermalas-malasan kalau Anda udah sukses, udah punya semuanya. Mau tiap hari liburan juga boleh. Hari ini mau ke Bermuda, besok ke Maladewa, besoknya lagi ada di Paris, besok lagi ada di Alaska, silakan. Masih muda kok. Tidak memaksimalkan waktu. Manfaatkan waktu, terutama di golden age, ya, usia emas. Itu di bawah usia 25, 30 ke bawah lah, boleh lah. Kamu tidak akan pernah tahu kemampuan terbaikmu kalau kamu tidak manfaatin semua. Orang sukses akan berkumpul dengan orang sukses, percayalah. Orang yang loser, pecundang, akan berkumpul dengan orang pecundang juga. Anda kalau mau sukses, masuklah ke kelompok orang-orang sukses. Orang-orang yang pikirannya positif. Jangan yang sebaliknya. Kita akan mencapai apa yang kita pikirkan. Kita akan mendapatkan apa yang kita pikirkan. Maka berpikirlah yang baik-baik. Berpikirlah yang positif. Berpikirlah tentang sukses. Berpikirlah tentang kebahagiaan, karena manusia sangat dipengaruhi oleh pikirannya. Jangan berpikir yang negatif. Ya, jangan berpikir yang tidak baik. Ketika mimpi kita pikirkan, mimpi itu berubah bentuk jadi rencana. Ketika rencana kita ucapkan, rencana berubah bentuk lagi jadi komitmen. Ketika komitmen kita lakukan, komitmen berubah lagi jadi kenyataan. Nah, ini yang adik-adik kita harus tahu. Jangan nafsunya, keinginannya, pengen ini. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, buat apa? Tapi kalau nggak keren gimana, Om? Sekarang ini kan kita ngejar keren. Sekarang gini, kita mau jadi jagoan waktu muda atau jadi jagoan waktu tuanya? Iya kan? Ini gue suka nih. Hidup itu pilihan, bekerja keras sekarang dan menikmati hasilnya nanti, atau bermalas-malasan sekarang dan menikmati kemiskinanmu nanti. Semua butuh pengorbanan, semua butuh usaha, dan yang namanya berkorban pasti mengalami rasa sakit. Belajarlah lebih giat daripada orang lain, bekerjalah lebih keras daripada orang lain. Orang yang menghargai orang tua, orang yang menghargai guru, orang yang menghargai pengajar firman Tuhan, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Tapi saudara, yang kasih dalam Tuhan sekaya apapun saudara, tapi kalau saudara kurang ajar sama orang tua, saudara kurang ajar sama guru, saudara kurang ajar sama hamba-hamba Tuhan, hidup saudara ujung-ujungnya pasti sengsara. Saya tidak bilang orang tua selalu benar, saya tidak bilang guru selalu hebat, saya tidak bilang hamba Tuhan selalu sempurna. Tapi yang saya mau bilang itu bukan urusan kita. Mereka ditempatkan Tuhan dalam hidup kita, ada tujuan ilahi. Tugas kita adalah menghormati. Kita makanya bilang, hormati ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu di muka bumi. Saya mengetuk hati para orang tua. Beri waktu yang khusus untuk mendidik anak-anak saudara. Pastikan nilai-nilai kerajaan sorga kita berikan. Karena saya terlalu percaya orang yang tidak bisa menghargai orang tua, orang yang tidak bisa menghargai guru, orang yang tidak bisa menghargai hamba Tuhan adalah orang-orang yang tidak punya nilai dalam kehidupan. Harus mulai dari tokoh-tokoh agama. Kita bersepakat untuk tidak saling membenci. Kita bersepakat untuk tidak saling menghina, tidak saling memaki-maki. Mari kita urus agama kita masing-masing. Kawan-kawanku yang Kristen, biarlah kita saling mengingatkan teman-teman kita. Kawan-kawanku yang Muslim, biarlah juga saling mengingatkan teman-temannya. Mualaf. Kalaupun kau sudah meninggalkan agamamu, nggak apa-apa kan. Sudah kan, kau sudah tinggalkan kan. Jangan terus membongkar. Ini sama seperti orang masih kepahitan sama mantannya. Coba saudara perhatiin deh orang. Banyak mualaf ini seperti orang kepahitan sama mantannya nih. Dan juga murtadin ini nih. Iya kan, ini kayak kepahitan sama mantannya gitu. Ya kan orang kan kalau udah putus ya udah nggak usah diomongin, kan biasa aja kan. Kalau masih suka ngomongin mantan tuh kan artinya masih kangen gitu ya kan. Artinya masih hatinya di situ gitu. Ayo dong, move on lah gitu. Move on. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi terbantahkan orang-orang yang bilang bahwa Yesus gak pernah bilang aku Tuhan sembahlah aku. Lah ngapain saudara? Tapi jelas ayat ini bilang akulah guru dan Tuhan. Terserah kalau aku Tuhan lalu kamu meninggalkan aku, ya silakan. Masa Yesus harus ngemis-ngemis aku Tuhan sembah dong. Dia bicara sebagai guru dan dia
dia bicara sebagai Tuhan. Artinya apa? Dia harus diikuti dan harus dijalani dan harus dipraktekkan sesuai dengan apa yang dia perintahkan. Dia Tuhan. Dia memberi teladan buat kita. Bahwa kamu tahu bahwa aku yang adalah Allah sendiri telah turun dan memberi teladan kepada kamu. Aku datang bukan hanya untuk mengajar kamu, tapi aku datang untuk memberi teladan, untuk menguatkan kamu, menghibur kamu, memampukan kamu, dan kamu melakukannya, maka berbahagialah keadaanmu. Jangan pernah bangun hubungan atas dasar kasihan, tapi benar-benar karena Anda mencintai seseorang. Dalam hubungan kita bakal ngadapin yang namanya ujian, rintangan, tantangan. Baik dari orang tua, keadaan, kerjaan, dan lain sebagainya. Tapi cinta itu akan teruji justru ketika kita menghadapi ujian dalam hubungan. Itu yang akan membuat kita sadar seberapa dalam kita sebenarnya mengasihi pasangan kita dan seberapa dalam pasangan kita mengasihi kita. Sebenarnya ujian itu bagus untuk menguji seberapa sungguh-sungguh pasangan kita sama kita juga. Kalau dia gampang ngelepasin kita hanya karena tantangan yang dia hadapin, berarti ke depan pun ketika kita nikah, badai pernikahan itu jauh lebih hebat daripada badai waktu pacaran. Kalau waktu pacaran aja dia gak bisa setia, gak sabar, nunggu waktu Tuhan, dan gak sabar nungguin kita, ya berarti nanti waktu menikah juga begitu, dia gak akan sabar. Semua ujian dan tantangan membuat kita tuh bergantung sama Tuhan, gak ngandalin kekuatan kita sendiri. Kita diajarin taat, kita diajarin menguasai diri, sabar, nungguin waktu Tuhan. Nah justru kasih itu diuji lewat tantangan sehingga kita belajar banyak hal.